Jadi sesungguhnya yang bertengkar itu bukan urusan agama sebenarnya, tetapi kepentingan-kepentingan. Agama tidak mengajarkan kita untuk membenci siapapun. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, ini adalah konten kedua saya yang saya ulas tentang ajaran Buya Syakur. Saya sungguh sangat mengagumi pendakwah tua ini, karena dalam dakwah yang dia berikan, dia selalu mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran, dan sifatnya sangat universal. Memang dia mendasarkan dakwanya, dia mendasarkan ajarannya itu berdasarkan tafsir Al-Quran atau tafsir kitab agamanya. Namun dalam tafsir kitab agamanya, dia kemudian menjelaskan segala sesuatunya dalam konteks kekinian, dalam konteks kemajemukan, dan dalam konteks Indonesia. Misalnya dalam visualisasi yang baru kita saksikan tadi, Buya Syakur menjelaskan bahwa agama tidak boleh menjadi alat untuk menciptakan permusuhan atau perpecahan. Jadi bagaimana seorang Buya Syakur tidak mengagung-agungkan agamanya, tetapi berusaha menginterpretasikan agamanya sebagai agama yang benar-benar pembawa damai. Buya Syakur menerjemahkan tafsir ajaran ayatnya dalam konteks kebersamaan dan keberagaman, sehingga pesan yang disampaikan oleh Buya Syakur tentang kebaikan, ya jelas pesan yang sifatnya universal. Pesan kebaikan yang sifatnya dapat diterima oleh umum, bukan saja untuk golongannya, bukan saja untuk agamanya, atau untuk orang-orang yang seiman dengan dia. Ya sekarang HP bikinannya orang Islam bukan. Yang kita makan sehari-hari impor beras dari Vietnam, orang Islam bukan. Yang bikin tekstil, yang bikin karpet, yang listrik, semuanya bukan bikin umat Islam. Apa umat Islam tidak boleh pakai produk mereka? Jadi selama di dunia emang gak berayan urip, di berkebersamaan kita di dunia gak ada beda agama. Yuk bareng-bareng di dunia mah akan masing-masing itu nanti di akhirat. Itu aja kok persoalan. Jadi selama di dunia kita tidak usah dibeda-bedakan. Selama di dunia orang yang beriman, walladzina hadu orang Yahudi, wasabiuna dan paseban, wal nasrani, wal majus dan orang majusi, walladzina asyrak orang musyrik. Silahkan di dunia berlomba berbuat kebaikan, mangga silakan hidup bersama, bersahabat, berbisnis, ya kan begitu. Nanti dipisahkannya innallah yafsil, yang menentukan nanti siapa yang selamat itu Allah. Tapi kapan? Yaumal qiyamah. Jangan mengklaim kita selamat, kafir neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Di dunia kita bikin surga dunia bareng-bareng, negerinya aman, kerjasamanya baik, ya kan begitu. Kita bertukar kepentingan, syu'uba wa qabaila lita'arofu. Kita punya beras, sana punya cabe, kita urup-urupan tukar-tukaran. Mereka punya senjata, kita punya bawang putih, tukar-tukaran, kan begitu. Iya kan, pesawat terbang ya silahkan, semua dijamin keamanannya, kan seperti itu. Dan ini kan sudah terbukti, kita nggak usah bertanya. Sekarang kerjasama antar agama sudah terbukti di dunia kok. Jadi di dunia kita bekerja sama, hidup bersahabat, ada kerjasama, perjanjian damai, tukar menukar kebudayaan, ya kan gitu. Kita belajar di negeri orang kafir, saya juga belajar di London, juga belajar, nggak ada urusan. Sebagai Nasrani, saya senang karena nilai kebaikan yang diberikan oleh Buya Syakur membuka wawasan semua kita bahwa agama hanyalah sebuah alat untuk mendekatkan kita pada Tuhan, sementara merekatkan kita dengan Tuhan adalah menjalankan ajaran-ajaran Tuhan dalam konteks kebenaran dan kebaikan yang universal. Sehingga ketika ada pendakwah yang kemudian mengagung-agungkan agamanya, secara kaku menjelaskan
tentang ajaran-ajaran agamanya dan menyatakan bahwa ajaran agama di luar agamanya adalah sesat, adalah kafir. Orang-orang yang tidak seiman dengannya adalah orang-orang yang tidak layak untuk dibangun dalam konteks pertemanan, tidak layak dijadikan sahabat, tidak layak dijadikan saudara. Terbantahkan lewat pernyataan dan ajaran Buya Syakur. Buya Syakur adalah sosok pendakwa yang hingga saat ini tetap komitmen memegang dan menjalankan ajarannya dengan mendekatkan konteks-konteks budaya dan konteks-konteks kekinian yang sifatnya tidak dipertentangkan dengan ajaran agama. Tapi Buya Syakur berusaha mendekatkan agama, menjadikan ajaran agama dalam konteks yang lalu berlaku dalam konteks kekinian. Apa yang dipertentangkan dalam banyak ajaran Buya Syakur adalah Buya Syakur menguak sejumlah fakta bahwa budaya-budaya atau ajaran-ajaran dalam ajaran agamanya yang berlaku di waktu yang lalu saat ini dengan konteks yang sudah berbeda tidak bisa dipasangkan, tidak bisa dijadikan rujukan, dan tidak bisa dijadikan pegangan. Karena budaya, cara pandang, dan perkembangan zaman tentang nilai sudah berubah. Dan sebagai contoh, Buya Syakur bahkan pernah menjelaskan tentang perbudakan. Bahwa dalam ajaran agamanya, perbudakan ketika itu dianggap sebagai sebuah yang biasa-biasa saja dan bisa dilakukan. Namun dalam konteks kekinian, perbudakan adalah musuh dari nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, Buya Syakur kemudian menjelaskan bahwa bagaimana perbudakan dalam konteks agama yang dulunya diterima dan sekarang tidak diterima. Buya Syakur berusaha menjembatani kesenjangan ajaran yang kaku ini dengan memberikan atau menganalisa dengan sudut pandang yang berbeda. Saya benar mengagumi Buya Syakur. Saya mengagumi banyak pendakwa muslim yang mengajarkan tentang kebaikan dan tidak mengagung-agungkan agamanya, tetapi agamanya diagungkan karena kebenaran, kebaikan yang mereka ajarkan sifatnya universal. Mereka membangun keagungan agamanya tidak dengan menjadikan agama lain buruk, menjustifikasi agama lain sesat, menjustifikasi orang di luar imannya sebagai kafir, orang di luar imannya layak dimusuhi, tidak layak duduk semeja, tidak layak hadir dalam acara-acara orang yang tidak seiman. Tapi mereka menjadikan sesama, melihat orang yang berbeda, berbeda iman, berbeda pandangan, berbeda agama, tetap sebagai sesama makhluk Tuhan. Dalam konteks ini sesungguhnya mereka sedang mengagungkan agamanya. Dan agama mereka benar diagungkan oleh umat agama lain hanya karena kebenaran yang mereka ajarkan sifatnya universal. Sahabat Pancasila, sebagai Nasrani sejujurnya, saya sampaikan bahwa Buya Syakur ada salah satu tokoh idola saya. Banyak kebenaran, banyak hal baik, banyak nilai yang beliau ajarkan dengan tafsir-tafsir agama yang dia dekatkan dengan konteks budaya dan konteks saat ini. Buya Syakur adalah seorang pendakwa lulusan Timur Tengah yang kemudian memilih menyepi, memilih membaurkan hidupnya dengan budaya aslinya, kemudian menular telurkan ajaran-ajarannya bukan saja dalam konsep, tapi juga dalam konteks budayanya. Apa yang dia sampaikan, bukan saja dalam konsep, tetapi juga dalam konteks budaya, membuat pesan yang dia sampaikan tentang ajaran agamanya menjadi sangat sederhana untuk bisa dicerna. Dalam konteks menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Buya Syakur meyakini bahwa kebenaran itu sifatnya, hakikatnya adalah adanya pengakuan komunal. Kebaikan baru dikatakan baik, baru dikatakan bermanfaat jika kebaikan itu memberikan dampak bagi semua, bukan saja bagi golongan, bukan saja bagi kelompok, bukan saja bagi orang seiman, tetapi juga bagi sesama. Bagi Buya Syakur, mewartakan ajaran Tuhan
dan mengagungkan Tuhan tidak cukup hanya dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkan identitas. Bagi Buya Syakur, membesarkan agama, menjalankan, mewartakan ajaran Tuhan, mengagungkan Tuhan, harus dilakukan dengan jalan, cara yang benar dan terhormat. Dan jalan serta cara yang benar dan terhormat adalah dengan tidak melukai sesama, menjadikan sesama paham tentang apa sesungguhnya nilai kebenaran yang diusung oleh agama yang dia anut. Salam Pancasila.